Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim tasliman katsiran mubarakan fi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir diberikan taufik oleh Allah berupa waktu untuk melanjutkan yang Al-Fakir dulu sampaikan, bahwa akan menyampaikan perkara-perkara yang penting, yang wajib diketahui, yang harus diketahui oleh seorang manusia, khususnya seorang muslim. Kemarin Al-Fakir sudah menjelaskan bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah sifat-sifat Allah, mengenal Allah, mensucikan Allah, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui perbuatan-perbuatannya, mengesahkan sifatnya, zatnya, dan asma'nya, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk hak Allah adalah kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang pantas, baik dalam pengetahuan kita atau dalam prasangka kita. Kapan kita mengetahui bahwa kita sudah mengenal Allah dengan baik? Yaitu ketika kita sudah belajar ilmu aqidah kepada para ulama yang kuat ilmunya, yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Karena ilmu agama ini adalah berasal dari wahyu, sehingga cukup diwariskan, pemahamannya diwariskan. Tidak payah, tidak terlalu harus berpikir secara mendalam. Agama ini sudah dimudahkan, sehingga cukuplah kita berguru kepada orang-orang yang bersambung pada Rasulullah, yang ilmunya mumpuni. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah mengenal Allah dengan baik? Yaitu ketika kita sudah mencintai Allah dengan cinta yang sebenarnya, dengan pengertian cinta yang sebenarnya, yang mengakibatkan kita selalu rindu kepada Allah setiap saat, tidak pernah lupa kepada Allah, bukan ingat yang dipaksakan, bukan ingat yang dirutinkan. Karena ini bukan cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya adalah yang akibat daripada kecintaan yang luar biasa dalam hati, sehingga susah untuk melupakan kekasihnya, selalu rindu kepadanya setiap saat, bahkan tidak bisa tidur, bahkan selalu ingin berdua dengannya, saking mencintai kekasihnya ini. Itulah cinta yang sebenarnya. Kalau kita belum seperti itu, berarti kita belum mencintai Allah dengan yang sebenarnya. Kita masih berbohong, ya, masih mengaku-ngaku. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah mencintai Allah? Yaitu dengan membuktikan kecintaan kita, ya. Mungkin saja kita sudah jatuh cinta kepada Allah karena kebaikan Allah yang sangat banyak, karena kesempurnaan dari sifat-sifat Allah yang indah, yang nyata, yang abadi, ya. Tapi belum tentu kita mencintainya dengan baik. Seperti misalkan istri kita memang sudah mencintai kita, sudah merindukan kita, sudah sayang kepada kita, tetapi dia masih melakukan hal-hal yang kita tidak sukai. Misalkan dia kalau disuruh tidak taat, atau misalkan kita tidak suka makan ini tapi dia malah memberi makan itu, dan sebagainya. Banyak sekali yang seperti bertentangan antara perasaannya dan dengan pembuktiannya. Maka
cinta yang sebenarnya adalah cinta yang dibarengi dengan pembuktian dan pengorbanan. Nah, inilah yang disebut dengan ketaatan, ketakwaan. Ketakwaan adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang bukan hanya perasaan yang mendalam kepada Allah, tetapi juga kita buktikan dengan pengorbanan. Dan keduanya kita harus seiringan berjalan. Jangan hanya membuktikan lalu lalai dalam perasaan. Kita harus meningkatkan mengenal Allah, lalu kita membuktikannya. Mengenal Allah, lalu meningkatkan tauhid kita, ilmu akidah kita, ilmu ma'rifat kita, lalu kita buktikan. Terus beriringan. Jangan sibuk taat tapi perenungan tentang sifat-sifat Allah, pengenalan Allah dikurangi. Ini salah ya. Karena cara beribadah yang paling benar adalah dengan memprioritaskan mengenal Allah. Memprioritaskan mengenal Allah dengan belajar ilmu akidah, dengan belajar ilmu tasawuf, dengan zikir. Terus mencintai Allah dengan ilmu, dengan rasa. Sehingga ketika rasa itu sudah tinggi, maka otomatis pembuktian itu adalah secara otomatis, tanpa harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan. Contoh, misalnya kita sudah mencintai kekasih kita, dan cinta itu luar biasa, sangat kuat sampai pada tingkatan-tingkatan cinta yang tinggi, seperti sudah merasa satu jiwa, sudah rela mengorbankan apa saja, sudah menyukai apa yang dia sukai. Pokoknya cinta itu sudah pada tingkat yang paling tinggi, yaitu apa yang dia sukai saya sukai, yang apa yang dia benci saya benci. Misalkan seperti itu, maka dengan otomatis cinta itu akan membawa dia kepada ketaatan kepada kekasihnya. Nah, maka dia akan melakukan apa saja yang dia demi yang dikasihnya. Bahkan ketika kehilangan, dia rela untuk, bahkan banyak yang bunuh diri karena kehilangan cinta itu. Itu karena cinta yang sudah mendalam. Begitu juga kita, ketika kita mencintai Allah dengan setinggi-tingginya, maka ibadah itu akan ringan, sholat akan ringan, puasa akan ringan, dan seterusnya. Makanya kita tidak heran melihat ibadahnya para wali dulu ya. Kok begitu mudahnya mereka beribadah. Ada yang Iz bin Abdul Salam itu tidak tidur selama 40 tahun. Syekh Abu Bakar bin Salim itu selalu beradab dalam setiap saat. Habib Abdullah Al-Haddad selama 40 tahun jangankan melakukan hal yang makruh, ada keinginan untuk melakukan yang makruh, beliau tidak pernah. Imam Nawawi membujang sampai akhir hayatnya karena sibuk dengan keilmuan. Minum hanya seteguk air, makan hanya sepotong roti dalam kehidupannya. Rasulullah, apalagi Rasulullah, dalam setiap saatnya beliau selalu menanggung beban yang setiap saatnya sebanding dengan pedihnya, dengan kepedihan yang paling pedih. Diancam kematian, kelaparan, dizalimi setiap saat. Tapi bagi para pecinta justru itu adalah keindahan tersendiri.
Justru itu adalah kenangan tersendiri. Justru itu adalah alat dia supaya Allah simpati kepada mereka. Maka itulah makna cinta yang sebenarnya. Maka antara rasa dan kesungguhan beribadah ini harus selalu beriringan dan tetap yang didahulukan adalah rasa, karena rasa akan membuahkan kepada kekuatan untuk beribadah. Nah, berbeda kita saat ini beribadah, kenapa masih terbebani, merasa berat? Mengapa tidak setiap saat ibadah banyak malasnya? Karena rasa kita yang masih sedikit, mengenal Allah kita masih sedikit. Itu mungkin penguatan Al-Fakir tentang mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ini adalah hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting, kenapa? Karena kalau kita mengenal Allah, pasti kita mencintai. Berbeda dengan kita mengenal selain Allah. Mungkin cinta, mungkin tidak. Tapi kalau Allah pasti. Kalau kita udah mengenal Allah tapi belum mencintainya, berarti kita mengenalnya. Dalam mengenalnya kita penuh kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin.